Perseteruan Pratiwi Novianti versus Alvin Lim selaku kuasa hukum Agus Salim makin panas. Tidak hanya saling lapor, tapi keduanya pun semakin berani berkomentar di media sosial melalui persepsinya masing-masing. Terlebih, usai laporan polisi dari Novi terhadap Alvin Lim mulai diproses penyidik Polda Metro Jaya, Alvin Lim tampak makin memanas. Yang terbaru, Alvin Lim menyebarkan video Novi yang bisa memojokkan Novi. Benarkah video yang disebarkan Alvin di media sosial itu adalah video Novi yang sedang asyik dugem di sebuah tempat hiburan malam? Bahkan, Alvin Lim juga menyebut Novi yang tidak mau mengembalikan uang Agus yang ada di yayasannya. Hingga Alvin Lim bingung siapa yang menjadi korban dalam hal ini. Karena selama ini Novi selalu menyebut dirinya sebagai korban. Lalu benarkah Alvin Lim meminta Novi untuk meminta maaf kepada Agus? Dan bagaimana tanggapan menohok dari Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas yang terjadi antara Novi dan Alvin Lim masih terus menjadi sorotan. Ya, diketahui keduanya masing-masing sudah melaporkan ke polisi. Bahkan, laporan Novi terhadap Alvin Lim sudah mulai diproses oleh Polda Metro Jaya, di mana Novi sebagai pelapor sudah dimintai keterangan pada 18 Desember lalu. Kini, Alvin pun melakukan serangan balik kepada Novi. Dalam akun YouTube-nya, Alvin Lim menyebarkan video Novi saat dugem di sebuah diskotik. Video itu diawali dengan Novi yang sedang duduk berdua dengan seorang pria. Lalu, tampak Novi dengan posisi berdiri ingin ikut joget dan seolah memesan sesuatu dengan berbisik sesuatu kepada waiters. Dan sepertinya pada saat itu, Novi terlihat menikmati momen dugem tersebut. Usai menyebarkan video Novi yang sedang tertawa dan dugem di diskotik, Alvin Lim pun memberikan komentarnya terhadap perilaku Novi. Ya, dibalik tampang sebagai ketua yayasan, menurut Alvin Lim yang suka membantu ODGJ, ternyata aktivitasnya pun suka dugem. Sementara itu, Alvin Lim juga menyebut jika Novi tidak mau mengembalikan uang donasi Agus yang sempat masuk ke rekening Agus dan kini berada di rekening yayasan. Dan hal ini pun membuat Alvin Lim menjadi bingung. Kini, siapa sebenarnya yang menjadi malaikat dan siapa yang menjadi korban? Bisa dilihat videonya ya teman-teman ya. Jadi dibalik tampang ketua yayasan tersebut ya, yang katanya bantuin orang ODGJ, ya bantuin bayi terlantar ya teman-teman ya. Tapi ternyata hidup mewah dan foya-foya ini teman-teman ya. Malamnya dugem terus. Yeah, dance till we drop, ya kan? Di situ teman-teman ya. Sedangkan foto ini, video selanjutnya adalah video Agus Salim teman-teman ya. Video Agus Salim yang buta, jalannya susah. Tapi kok ada ya ketua yayasan itu yang tega ngambil uangnya Agus Salim dari rekeningnya. Agus Salim diminta di situ dan ketika diminta balik ya tidak mau diberikan di situ teman-teman ya. Jadi saya bingung gitu loh. Ya kan? Yang malaikat yang mana, yang korban yang mana nih? Masih kurang puas, Alvin Lim pun juga menggambarkan bagaimana suasana Novi saat dugem di diskotik.
Dari aktivitas dugem tersebut, Alvin Lim juga bingung dengan ucapan Novi yang merasa dirinya menjadi korban pelecehan seksual. Padahal Novi pun terlihat dugem di diskotik, di mana terbiasa saling sentuh antara perempuan dan pria di diskotik. Sementara itu, ketika Alvin Lim yang mempertanyakan dari mana penghasilan Novi untuk membiayai ODGJ, malah ia pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini pun membuat Alvin Lim merasa lucu. Aduh ampun Novi, muka lu kayak apa sih? Sampai gue mau melakukan kekerasan seksual, tertarik aja malu kagak? Aduh, muka lu tuh banyak oplasnya nih. Gue kasih satu contoh foto nih di depan nih. Ini foto lu oplas di situ. Ngapain gue cari-cari yang kayak begitu? Aduh, nggak buat gue tertarik. Jadi buat untuk apa gue melakukan kekerasan seksual terhadap lu? Menurut gue lu nggak cantik. Menurut gue lu nggak menarik. Menurut gue lu nggak atraktif. Ya. Dan gue bilang sama lu, ngomong sama lu di telepon aja, gue nggak pernah ketemu sama lu aja, nggak pernah. Ya. Buat nomor telepon lu aja gue kagak tahu. Terus lu masih playing victim, takut ancaman dari gue. Lu ke LPSK, ngaku katanya diancam, ketakutan. Lu ketakutan sama gua, tapi lu kalau di Komal, lu sebut-sebut nama gua, ya kan? Dan lu terakhir bilang bahwa lu mau ke Cina, mau nyamperin gua. Mana ada orang takut itu mau nyamperin orang yang melecehkan dia. Kalau lu bener-bener dilecehkan, lu pasti takut, lu pasti kabur. Ya, udahlah. Pelecehan seksual, lu datang ke tempat dugem, di situ banyak cowok. Dan pada akhirnya, video Novi yang sedang dugem di diskotik dan telah disebarkan di akun YouTube telah diketahui dan mendapatkan tanggapan dari Novi. Ia pun mengatakan bahwa Alvin Lim sedang berusaha untuk meng-hide dirinya. Novi juga mengatakan bahwa dirinya pekerja kemanusiaan, namun juga sebagai seorang manusia yang tidak luput dari salah dan juga dosa. Namun, tidak pernah berbuat hal yang bersifat pidana, apalagi mantan narapidana. Kalau Novi tidak pernah melakukan pidana, sementara Alvin Lim sudah pernah menjadi terpidana. Gigi Kuning lagi mau berusaha orang untuk nge-head aku terkait video yang dia sebarkan. Nah, kalau aku sih cuma mau bilang ya, aku itu melakukan kegiatan kemanusiaan, tapi aku pribadi aku juga manusia ya guys, yang gak luput dari salah dan dosa gitu. Tapi setidaknya aku tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan pidana, apalagi mantan narapidana ya. Jadi sih aku masih melakukan dalam tahap wajar. Kalau Gigi Kuning kan dan gigi jaring-jaring itu kan sudah jadi narapidana ya, udah pernah masuk gitu. Jadi nggak usah lah nyari celah kesalahan orang, introspeksi diri aja untuk gigi jaring-jaring. Thank you. Selanjutnya, Alvin Lim juga menyarankan kepada Novi untuk meminta maaf kepada Agus. Lalu, seperti apakah tanggapan Novi? Dan benarkah Novi pun mengatakan tidak akan ada kata damai untuk kuasa hukum Agus, Alvin Lim? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selain menyebarkan video Novi yang sedang dugem, Alvin Lim menyebut bahwa sosok Novi sebagai ketua yayasan yang sering membantu ODGJ serta membantu bayi terlantar hanya sebuah kedok saja. Menurut Alvin Lim, sosok Novi sebagai ketua yayasan adalah sosok yang tega mengambil uang donasi Agus. Namun, Alvin Lim pun menjadi heran ketika melihat Novi yang malah mengaku sebagai korban. Alvin Lim juga merespon terkait Novi yang sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Menurut Alvin Lim, laporan Novi tidak akan naik ke sidik. Karena itu, ia pun tidak takut atas laporan Novi dan ia pun juga tidak kabur dari kasus ini. Bahkan yang ada, Alvin Lim memberikan saran kepada Novi agar tidak melawan dirinya dan jangan mengkreditasi lawyer atas dukungan Hotman Paris. Menurutnya, Novi pun hanya dijadikan boneka oleh Hotman Paris untuk melawan dirinya. Selain itu, Alvin Lim menegaskan, seharusnya Novi meminta maaf kepada Agus, serta Alvin Lim baru akan mencabut laporan Agus terhadap Novi dan akan mencabut laporan polisinya terhadap Novi juga nantinya. Lu lapor sih gampang, lapor aja. Ya kan, bisa naik nggak laporan lu? Gua tantangin, jadi jangan bilang gua panik lah, gua kabur lah. Lu siapa? Hah? Lu lebih hebat dari anaknya Ketum Hanura? Hah? Apa lu lebih hebat dari 195 jaksa di Indonesia? Apa lu lebih hebat daripada AKBP? Pangkat lu apa? Aduh, lu nggak ada pangkat, nggak ada apa, nggak ada kekuasaan kok. Sok amat. Apalagi tuduhan lu, LP lu itu tidak berdasar, ya. Nanti LP lu dihentikan, gue malah bisa laporin lu balik. Jadi Novi, saran gue ke lu, ya, nggak usah sok-sokan. Apalagi lu mau melawan dan mengkriminalisasi lawyer atas dukungan dari Hotman Paris. Lu tuh cuma dijadiin boneka, ya. Kalau lu orang pintar, ya, ini opini gue ya, gue bukan ngatain lu, opini gue. Kalau lu pintar, ya kan, lu nggak bakal mau dipergunakan untuk gebuk orang lain. Sekarang itu lu cuma dipergunakan untuk apa? Untuk serang gue, karena Hotman nggak suka sama gue. Jadi Novi, ya kan, yang lu harus lakukan sebenarnya, lu baik-baik minta maaf. Kalau lu minta maaf, ya kan, bukan ke gue minta maafnya, lu minta maaf ke Agus. Ya, lu minta maaf ke Agus di situ. Lalu, ya, gua akan cabut laporan polisi Agus terhadap lu, dan gua akan cabut laporan polisi gua terhadap lu. Gua tidak minta laporan polisi lu terhadap gua dicabut. Jalanin aja. Gopur, ya kan? Jadi lu nggak usah ketakutan, lu nggak usah nanya-nanya terus. Kok Alvin Lim kapan mau minta maaf? Gua nggak akan pernah minta maaf sama lu. Kenapa gua nggak mau minta maaf? Karena gua nggak merasa bersalah dan gua tidak bersalah. Di lain sisi, Novi yang geram ketika menanggapi statement dari Alvin Lim yang menyebut jika Novi tidak cantik, hingga buat apa ia melakukan kekerasan visual kepada Novi. Hal ini pun langsung membuat Novi menyindir balik di akun media sosialnya. Ia pun mengatakan meski dirinya tidak cantik, tapi bagus dipandang. Karena menurutnya kalau orang bicara itu yang dilihat adalah area mulut dan juga bibir. Dan menurutnya ia pun memiliki gigi yang bersih dan juga putih. Tidak seperti Alvin Lim yang disebut Novi dengan memiliki gigi yang kuning. Selain itu, Novi juga memberikan sindirannya kepada Alvin. Ia mengaku kaya dan mengaku anak 9 naga, serta masih mempunyai garis keturunan 9 naga. Tapi nyatanya ke dokter gigi saja tidak bisa. Hingga semua kekayaan Alvin Lim itu bagi Novi belum bisa dibuktikan tingkat keakuratannya. Aduh ampun Novi, muka lu kayak apa sih? Sampai gue mau melakukan kekerasan seksual, tertarik aja sama lu kagak? Aduh, muka lu tuh banyak oplasnya nih. Gue kasih satu contoh foto nih di depan nih. Ini foto lu oplas di situ. Ngapain gue cari-cari yang kayak begitu? Aduh, nggak buat gue tertarik. Jadi buat untuk apa gue melakukan kekerasan seksual terhadap lu? Menurut gue lu nggak cantik. Jadi gigi jaring jangan ngaku orang kaya kalau ke dokter gigi aja nggak mampu ya. Jadi yang ngaku anak 9 naga, cucu 9 naga gitu, itu ke dokter gigi dulu Gi. Ya, jangan aku sok kaya kalau gigi aja belum dicangkok.
teruntuk gigi jaring-jaring, walaupun saya nggak cantik, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas gigi saya bersih banget nih, ya. Terus gigi saya nggak jaring-jaring kayak kamu ya. Jadi nih enak ya, walaupun nggak cantik tapi agak enak dipandang ya. Karena kan kalau ngomong itu kan pasti dilihat area mulut, terus bibir gitu. Nih gigi saya. Sebelumnya, pihak Novi pun juga sudah mengadu ke LPSK guna meminta perlindungan atas ucapan Alvin Lim terhadap Novi pada saat itu. Benarkah LPSK menyebut Novi sebagai korban? Dan apa solusi yang diberikan oleh LPSK terhadap Novi sebagai korban? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sebelumnya, pihak Novi mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan secara hukum dan fisik terhadap Novi karena dirinya menganggap menjadi korban atas apa yang dilontarkan oleh Alvin Lim. Ya, meski menurut Alvin Lim adalah sebuah pertanyaan, namun menurut Novi adalah sebuah pernyataan yang akhirnya bisa menggiring opini publik. Dan menurut Novi, pekerjaannya sebagai pramugari adalah pekerjaan yang penuh resiko karena mengantarkan nyawa. Dan Novi pun sangat menyayangkan dengan pertanyaan Alvin Lim yang dilontarkannya dan dianggap oleh Novi sudah merendahkan profesinya tersebut. Hingga Novi pun juga mengaku bahwa ia sampai dihubungi oleh Asosiasi Profesi Pramugari karena statement dari Alvin Lim tersebut. Pihak Novi juga mendatangi LPSK sebagai salah satu bukti bahwa ia pun tidak main-main atas laporannya terhadap Alvin. Dan akhirnya LPSK pun sudah memberikan solusi untuk tidak memperbolehkan Novi muncul di hadapan publik karena posisinya pun dianggap sebagai korban dalam kasusnya dengan Alvin Lim. Hari ini kami memang datang ke LPSK untuk melanjutkan tindakan yang memang seharusnya kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Teh Novi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Teh Novi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan pada hari ini kami berada di sini. LPSK itu kan menjamin 2 hal ya. Yang pertama perlindungan secara hukum, yang kedua perlindungan secara fisik. Itu yang sedang kami tunggu. Undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan. Karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi, maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak Teteh ya, gitu kan. Nah itu nanti asumsi itu yang akan dipelajari oleh LPSK gitu. Memang ada asumsi berupa mungkin sifatnya intimidasi atau seperti apa, itu ada kita sampaikan ke dalam. Solusi dari LPSK. Yang pertama memang khusus untuk kasus ini Teteh tidak boleh muncul di publik gitu ya. Karena memang sudah sebagai korban, jadi tidak boleh muncul di publik gitu. Makanya kemudian pada hari ini Teteh mohon maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun. Tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda, maka kita ikutin saja prosesnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.